Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan latihan soal-soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi nanti bagaimana kita akan menuju slide. Latihan soal HOTS halaman 22. Soal nomor 1. 3 truk tangki penuh air akan didrop di suatu daerah yang sedang dilanda kekeringan. Truk pertama memiliki kapasitas 4,25 meter kubik. Truk kedua 2.500 liter dan truk ketiga 5.500 desimeter kubik. Berapa liter air yang didrop di daerah tersebut? Jadi karena pertanyaannya adalah liter, sehingga meter kubik dan desimeter kubik kita jadikan liter. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita harus mengetahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ingat ya anak-anak ya. Kalau di kiloliter, hektoliter, ini 1 kali turun kali 10, sedangkan di kilometer kubik atau di tangga ukuran kubik, 1 kali turun itu dikali 1000. Jadi yang harus kita ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ini kita jadikan patokan atau dasarnya ya. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya yang pertama, 4,25 meter kubik kita jadikan desimeter kubik. Kenapa harus dijadikan desimeter kubik? Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Sehingga kita kali 1000. Tadi teacher sudah bilang ya, 1 kali turun itu kali 1000. Meter ke desimeter itu 1 kali turun. Sehingga 4,25 meter kubik itu dikali 1000 sama dengan 4.250 desimeter kubik sama dengan 4.250 liter. Kemudian yang desimeter kubik itu menjadi liter ya, sehingga tetap angkanya 5.500 desimeter kubik sama dengan 5.500 liter. Sekarang ini adalah truk pertama sama dengan 4.250 liter. Truk kedua tadi ukurannya sudah liter, ditambah truk ketiga ini 5.500 liter. Sehingga kapasitas seluruhnya atau jumlah seluruhnya, sehingga seluruh air yang didrop di daerah tersebut berjumlah 12.250 liter. Mudah bukan? Sekarang kita menuju ke soal 2. Sebuah taman memiliki luas 300 meter persegi yang 1/4 bagian berisi kebun anggrek, 1/5 bagian arena bermain anak, dan sisanya untuk kolam ikan. Penyelesaiannya adalah kita mencari luas kolam ikan. Sehingga 300 meter persegi ini adalah luas keseluruhan taman dikurangi dengan luas kebun anggrek. Jadi 300 kali 1/4 dikurangi dengan luas arena bermain anak. 300 kali 1/5. 300 meter persegi, ini 300 kali 1/4 hasilnya ada 75, 300 kali 1/5 hasilnya 60. Sehingga 300 meter persegi dikurangi 75 dikurangi 60 sama dengan 165 meter persegi. Dan inilah luas dari kolam ikan. Jadi sehingga luas dari kolam ikannya adalah 165 meter persegi. Soal ketiga. Sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman, yaitu 2/3 bagian ditanami jagung, 1/3 bagian ditanami ketela pohon, dan sisanya ditanami sayuran seluas 500 meter persegi.
berapa luas tanah itu secara keseluruhan. Jadi tadi yang ditanami jagung diketahui 2/3, tetapi tidak diketahui berapa luasnya. Kemudian yang ditanami ketela pohon 1/4-nya dan belum diketahui berapa luasnya. Sedangkan yang ditanami sayuran sudah diketahui 500 meter persegi, diketahui luasnya, tetapi belum diketahui berapa bagiannya. Sehingga penyelesaiannya adalah 1 bagian utuh itu nilainya 1. Jadi 500 meter persegi kita ganti dengan variabel n karena belum diketahui berapa bagiannya. Jadi 2/3 ditambah 1/4 ditambah n sama dengan 1. Jadi 2/3 tanah ditambah 1/4 tanah tadi atau kebun ditambah yang belum diketahui. Yang belum diketahui tadi adalah yang 500 meter persegi ini. Itu sama dengan n. Sehingga n sama dengan 1 dikurangi 2/3 dikurangi 1/4. Sehingga n dikurangi 12/12 dikurangi 8/12 dikurangi 3/12. Kenapa 1 bisa berubah menjadi 12/12? 2/3 kok berubah menjadi 8/12 dan 1/4 kok berubah menjadi 3/12? Karena untuk mengurangkan atau mengurangi bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Sehingga penyebutnya kita samakan. Ini angka penyebutnya 3, ini penyebutnya 4. Kita cari KPK-nya, mendapatkan bilangan 12. Lalu 1 menjadi 12/12. Kenapa kok menjadi 12/12? Karena 12/12 itu sama dengan nilainya 1. Jadi jika pembilang dan penyebut nilainya sama, itu sama dengan 1. Sehingga n sama dengan 1/12. Jadi total luas tanah diganti variabel X. Sekarang total luas tanahnya kita ganti variabelnya menjadi X. Karena kan belum diketahui ya anak-anak. Suatu bilangan yang belum diketahui kita ganti menjadi variabel. Yang ini kita ganti N, ini kita ganti X. Sehingga 1/12 X sama dengan 500 meter persegi. Kalau begitu X-nya saja berapa? X sama dengan 500 meter persegi dibagi 1/12. X sama dengan 500 meter persegi kali 12. Kenapa bagi bisa menjadi kali? Karena dalam operasi hitung bilangan pecahan, bagi boleh dirubah menjadi kali dengan syarat bilangan yang membagi harus dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga ini kali 12/1. Tetapi karena penyebut per 1 itu tidak digunakan, maka ditulis hanya 12. Sehingga X sama dengan 6.000 meter persegi. Jadi total luas tanah adalah 6.000 meter persegi. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Soal keempat, 2 tukang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengecatan sebuah gedung. Tukang A sanggup menyelesaikan pengecatan seluruh gedung dalam waktu 40 hari. Tukang B sanggup mengerjakan pekerjaan yang sama selama 24 hari. Pemilik gedung menginginkan mereka bekerja sama sehingga waktu pengecatan dapat diselesaikan lebih cepat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengecatan gedung tersebut jika dikerjakan oleh kedua tukang itu? Penyelesaiannya adalah yang pertama, waktu yang diperlukan untuk pengecatan gedung itu sama dengan 1/X. Jadi maksudnya 1/X. X itu adalah variabel waktu yang belum diketahui. 1 itu berarti 1 kali pengecatan selesai gitu ya anak-anak. Sehingga 1/X sama dengan 1
per 40 ditambah 1 per 24. 40 tadi ini miliknya tukang A, 24 ini miliknya tukang B. Sehingga 1 per X sama dengan 3 ditambah 5 per 120. Kok bisa? Untuk melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Untuk menyamakan, kita mencari KPK dari 40 dan 24. Mendapatkan 120. Jadi KPK dari 40 dan 24 itu adalah 120. Kalian sudah bisa ya cara mencarinya, kemarin sudah teacher jelaskan. 40 bisa menjadi 120 itu karena dikali 3, sehingga 1 dikali 3 ada 3. 24 bisa menjadi 120 itu karena dikali 5, sehingga 1 dikali 5 ada 5. Sehingga 1 per X sama dengan 8 per 120. Kalau gitu X-nya saja berapa? Karena X ini adalah dibalik dari 1 per X menjadi X per 1. Karena per 1 pernya atau penyebutnya tidak diperlukan, sehingga X sama dengan 120 per 8. Juga dibalik sama dengan 15. Jadi waktu yang diperlukan adalah 15 hari. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.